الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Petang hari ini kita dikaruniai kesempatan untuk sholat maghrib berjamaah, menutup kegiatan hari ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hari bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada satu bab keutamaan salat duha serta penjelasan tentang jumlah rakaat yang mesti kita laksanakan setiap kita menunaikan ibadah sunnah salat duha. Tentunya kita sudah sering melaksanakan, mengamalkan salat duha, bahkan menjadi aktivitas rutin kita, istiqomah kita di dalam salat duha. Hadis yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ada sekitar 3-4 hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin bisiyami salasati ayyam min kulli syahr wa rak'atai dhuha wa an utira qabla an awqud wa an utira qabla an arqud. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, pernah kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berpesan kepada Abu Hurairah bisalasin, dengan 3 hal. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an tentang 3 hal. Yang pertama bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah berpuasalah kalian setiap bulan itu 3 hari. Ini di dalam penjelasan yang lain boleh dilaksanakan di awal bulan, bisa juga di tengah bulan dan akhir bulan. Bisa berturut-turut sehari, 2 hari dan 3 hari.
dan juga bisa dilaksanakan tidak berurutan, sehari lalu kemudian nanti di tengah bulan sehari, lalu di akhir bulan sehari. Tetapi bisa pula dilaksanakan ketika di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping puasa 3 hari setiap bulan, wa raq'atai duha, dan laksanakan 2 rakaat duha. Ini hadis yang pertama memerintahkan, mensunahkan kepada kita 2 rakaat salat duha. Wa an autira qabla an arkud, kemudian salatlah witir. Kemarin sudah kita bahas sebelum ini yang diperintahkan kepada Abu Hurairah, nasihat dari Rasulullah, laksanakan witir sebelum kalian tidur. Jadi dikhawatirkan nantinya tidak bangun di malam hari, maka dia melaksanakan salat witir sebelum tidur. Bisa dilaksanakan setelah salat ba'diyah isya, atau setelahnya itu dilaksanakan salat witir. Kemarin sudah kita bahas semua tentang salat witir itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal itaru qabla an-naum innama yustahabbu liman la yathiku bil istiqadhi akhirul lail, fa in wasika fa akhirul laili afdal. Ada keterangan lain bahwasanya berwitir sebelum tidur adalah dianjurkan bagi orang yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Itu biasanya awal-awal gitu. Untuk melaksanakan salat witir itu dilaksanakan di sore hari atau di awal malam. Dikhawatirkan nanti malam tidak bisa bangun. Ada salah seorang sahabat juga yang mempraktikkan ini, yaitu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nasihat dari Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa salat witir di awal malam. Dikhawatirkan nantinya tidak bisa bangun di akhir malam. Sekiranya dia bangun, maka dia masih bisa melaksanakan salat tahajud, yaitu 2 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10 rakaat. Tetapi jika yakin dapat bangun di akhir malam, maka itu adalah witir yang utama. Jadi di akhir malam itu melaksanakan witir yang utama. Tapi kalau lolos niat boleh, nanti malam sholat witir atau tahajud ternyata 14 subuh. Yang penting nih niat. Insya Allah kalau niatnya terus menerus nanti akan dibangunkan, dan banyak sarana untuk membangunkan kita itu, alarm dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini ditekankan atau masalah yang utama adalah salat duha. Hukumnya apa? Sunnah. Dilaksanakan minimal 2 rakaat. Jadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak
memberatkan. Nanti juga ada kaitannya dengan hadis yang lain, yaitu minimal 2 rakaat. Lalu kemudian yang kedua, dalam hadis ini dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Nah, itu kalau rutin juga tidak masalah, sebelum tidur, daripada tidak bangun. Toh andai kata bangun masih bisa dilaksanakan tahajud. Tetapi andai kata bisa bangun di akhir malam, yaitu adalah witir yang utama yang bisa kita laksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, wa an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama, bahwasanya beliau menjelaskan setiap persendian pada diri kita itu, pada setiap orang. Jadi persendian pada setiap orang, min ahadikum sadaqah, harus dikeluarkan sedekah. Sedekah yang bagaimana? Nah, nanti dijelaskan. Jadi setiap persendian kita itu perlu disedekahi. Fa kullu tasbihatin sedekah, setiap bertasbih itu juga sedekah. Subhanallah. Kalau dilanjutkan ya alhamdulillah, ini juga ada. Wa kullu tahmidatin sadaqah, alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita baca semuanya itu merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada hal yang ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, lalu kemudian nahi mungkar, mencegah keburukan, itu juga sedekah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Semuanya itu, jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, semua itu dapat dipenuhi oleh 2 rakaat salat duha. Jadi untuk bersedekah kepada setiap sendi-sendi kita itu diganti dengan apa? Salat duha 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salat duha itu sudah menggantikan semuanya tadi. Jadi
sedekah dengan tasbih, sedekah dengan tahmid, sedekah dengan tahlil, sedekah dengan Allahu Akbar, takbir, itu diganti dengan salat duha. Hadis ini sudah kita pelajari sebetulnya di bab-bab awal, yaitu bab yang ke-13, bab tentang berbagai jalan kebaikan. Itu sudah kita pelajari. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun seberat biji sawi, seberat darah, maka itu akan kalian lihat balasannya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian, kebaikan yang kalian kerjakan, fa innallaha, sesungguhnya Allah bihi alim, itu mengetahuinya. Tidak usah khawatir. Yang penting kita itu berbuat kebaikan sekecil apapun. Di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan walaupun dengan bersedekah dengan separuh biji kurma. Tetapi jangan sedekah separuh temenan. Itu mengibaratkan kalau sedekahnya itu kecil, itu kerjakan, tidak usah disepelekan itu. Kebaikan walaupun sedikit. Nanti sedikit jadinya banyak. Yang terpenting adalah memotivasi diri kita untuk senantiasa bersedekah agar kita dapat istiqomah di dalam bersedekah. Hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan yusalli duha arba'an. Ini hadis yang sumbernya di lain, tadi ada dari Abu Hurairah, yang sekarang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu biasa melaksanakan salat duha berapa? 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah. Lalu beliau menambah sebanyak rakaat yang dikehendaki Allah. Jadi memang menyaksikan itu sering Ibunda Aisyah itu 4 rakaat, tapi Rasulullah kemudian menambah lagi. Tapi 4 rakaat nanti kalau ditambah lagi sudah jadi bekerja. Jadi 4 rakaat. Boleh seorang muslim mengerjakan salat duha 4 rakaat. Jadi yang tadi itu 2 rakaat nasihat dari Rasulullah kepada salah seorang sahabat, 2 rakaat salat duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ummi Hani menceritakan bahwa pada tahun Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, pernah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Fathul Makkah itu, Ummu Hani menemui yang ini putri dari Abu Talib radhiyallahu anhu. Dari Ummi Hani, Fakhita binti Abi Talib radhiyallahu anha, putri dari Abu Talib, pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Fathul Makkah.
Lalu apa yang dia ceritakan? Dia mendapati Rasulullah SAW sedang mandi. Jadi waktu akan menemui itu Rasulullah sedang mandi. Lalu selesai mandi itu beliau mengerjakan sholat. Falamma faragha min ghusli shalla samaniya rakaat. Rasulullah SAW didapati sholat 8 rakaat. Didapati sholat 8 rakaat. Wa dzalika duha. Yang dilakukan itu adalah sholat duha. Jadi ada berapa riwayat tadi? Sholat duha bisa 2 rakaat. Di sholat duha juga bisa dilaksanakan 4 rakaat. Dan yang terakhir sholat duha juga bisa dilaksanakan 8 rakaat. Dari 3 hadis ini bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan sholat duha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah sholat duha. Kapan dilaksanakan sholat duha itu? Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Dia pernah melihat beberapa orang itu sedang mengerjakan salat duha, yaitu di waktu duha. Faqala, kemudian dia berkata, amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdalu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadu fi salat. Zaid berkata, tahukah mereka bahwa mengerjakan salat duha di selain waktu ini lebih utama, yaitu dia mendapati mengerjakan salat duha di waktu duha, di waktu matahari mulai meninggi. Lalu dia mengatakan, apakah mereka tahu bahwa mengerjakan salat duha selain waktu ini lebih utama? Di saat matahari sudah meninggi, apakah ada waktu yang lebih utama dari waktu yang sudah dia kerjakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi qala salatul awwabina hina tarmadu fisal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat awwabin, yaitu salat duha, yaitu antara ketika anak-anak unta. Nah, ini digambarkan kondisi di saat itu. Hina tarmadha fisal, yaitu ketika anak-anak unta merasakan kepanasan dari terik matahari. Di salat duha yang utama itu adalah ketika matahari sudah agak meninggi, sudah terasa panas. Jadi tidak terlalu pagi, tapi sudah mulai meninggi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha itu secara rutin. Dulu di masjid ini juga kalau mau berangkat kerja jam 6:30 sudah banyak yang salat duha. Dulu sebelum pandemi, dulu bergantian. Jadi
mulai berangkat 6:30 nanti sampai jam 8 ya. Udah bergantian ya, untuk sholat duha di masjid itu. Tapi ada juga yang tidak sholat duha tapi rapat di situ di luar. Ya saya samperi kadang-kadang kalau belum pulang dari masjid, sudah sholat begitu. Sudah Pak, coba sing sholat. Salah satu pokoknya sholat ya. Mudah-mudahan nambah barokah. Jadi sudah terbiasa. Tetapi setelah pandemi itu tidak terlalu banyak. Padahal masjidnya juga terbuka, bisa ditempati untuk sholat duha. Penjelasan tentang waktu sholat duha paling utamanya yaitu sewaktu matahari telah terasa panas. Jadi di atas jam 9, jam 10, jam 11 itu sholat duha yang waktu-waktu yang utama untuk mengerjakan sholat duha. Ini tidak banyak itu anjuran untuk sholat duha. Yang selanjutnya adalah anjuran untuk sholat tahiyat masjid. Tapi sebelum ini kita mengaji tentang anjuran sholat tahiyatul masjid. Ini kita kaji setelah Ramadan. Karena insya Allah Ramadan itu sebentar lagi akan datang. Kurang berapa hari? Kurang 6 atau 7 hari ya. Jadi Kamis mendatang itu kita sudah sholat, insya Allah sudah sholat tarawih. Jadi tidak ada kajian Kamis malam, akan diganti dengan ceramah tarawih. Ada ceramah tarawih setiap malam sampai akhir Ramadan. Maka tentunya kita memerlukan persiapan untuk Ramadan itu. Tetapi kajian yang lain untuk Selasa, dan insya Allah ditambah dengan Rabu kalau bisa, dan subuh hari Sabtu tetap berjalan. Setiap pekan hari Sabtu kita ada majelis subuh. Nah itu masih tetap ya. Lalu kemudian Selasa masih tetap berjalan kajian tauhid bersama Ustaz Najib Ihsan juga masih berjalan. Tapi ada yang tidak bisa karena berbenturan dengan jam kuliah di kampus. Untuk hari Selasa kedua yang semestinya adalah Dr. Samsudin, beliau minta sebetulnya kalau dirubah hari Rabunya tidak apa-apa, masih insya Allah masih bisa. Tapi kalau Selasa kedua atau ke Selasa keempat tidak bisa, karena setiap Selasa berbenturan dengan memberikan kuliah di kampus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita mengharapkan dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani dan rohani kita, diberikan kekuatan iman, diberikan pengetahuan ilmu tentang Ramadan, sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan itu dengan ibadah yang sebaik-baiknya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita memperlakukan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena Allah yang membedakannya itu ya. Allah salah satu-satunya bulan yang disebut Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Tidak ada bulan yang disebutkan, nama bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Dan di dalam Ramadan itu banyak keutamaan. Karenanya Allah saja mengutamakan bulan Ramadan, maka kita mestinya lebih mengutamakan bulan Ramadan. Allah memberikan banyak hal. Rasulullah SAW mengatakan, tentunya, dan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Jadi baru 2 tahun turun perintah ibadah puasa. Di saat musim sangat panas, di cuacanya sangat panas. Makanya di samping itu juga Ramadan itu sendiri dimaknai dengan membakar. Membakar apa? Yaitu dosa-dosa kita. Di samping saat itu sangat panas, dan Ramadan itu sendiri juga membakar. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya itu, menjelaskan apa sih Ramadan. Yang di dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat lama. Tidak hanya pada umat Muhammad SAW, tetapi telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga hamba Allah yang beriman yang diperintahkan puasa itu tidak merasa berat, bahwa orang-orang dahulu, umat nabi-nabi dahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Jadi bukan hanya kita, tetapi umat-umat terdahulu diwajibkan juga berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Sahabat Rasulullah SAW tentunya sama dengan kita ketika imannya itu masih tembrek. Apa tembrek? Masih rapuh ya. Keimanan kita ini kan tidak lalu menguat gitu ya. Dulu juga rapuh ya. Sehingga ketika bulan Ramadan datang itu berat kita untuk melaksanakan. Kalau kita tidak terlatih ya berat. Ramadan datang sampai dhisik gitu ya. Wis luwe pasti gitu. Ya. Kalau Ramadan itu ya ingat kita dulu masih kecil. Puasa itu isinya turun dok ilmu sholat gitu. Turun dok. Ya, berat. Siapa mengatakan puasa itu tidak berat? Ya, berat. Hanya karena kita terpanggil dengan keimanan kita, maka kita mesti mampu melaksanakan ibadah puasa. Karenanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap ayat yang diawali dengan memanggil kepada orang-orang yang beriman, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau berisi perintah, masa perintah itu berat ya. Perintah itu berat ya. Karenanya yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Allah tahu bahwa selain orang yang beriman tidak akan mampu. Nah, kalau iman kita rapuh saja tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Ketok es awan-awan itu ya wani mokeli kan gitu ya.
apalagi kerjanya kita riwayat di jalan. Itu SNM mesti tergoda. Mesti ngomong ini dhisik ya pengalaman begitu gitu ya. Iman tidak mesti langsung begitu menguat, tidak. Karenanya menghadapi Ramadan itu kita perlu persiapan iman, persiapan rohani. Makanya di bulan-bulan 2 bulan sebelum Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, itu iman itu akan menguat, yazidu bitta'ah, yaitu dengan memperbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persiapan. Kalau tidak biasa salat berjamaah, kita mulai salat berjamaah. Itu antara lain. Kalau tidak biasa baca Quran, ya baca Quran atau baca buku-buku agama. Di antaranya juga persiapan ilmu tentang Ramadan, membaca kitab-kitab tentang Ramadan atau mendengarkan kajian-kajian tentang Ramadan. Itu yang perlu kita persiapkan. Kalau itu tidak bisa kita raih, kita dapatkan, maka kita tidak bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan itu. Kita tidak mengerti ternyata dianjurkan di bulan Ramadan itu juga ada tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Ternyata di dalam bulan Ramadan itu setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata memberikan makanan berbuka itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, yang kita beri makanan berbuka. Itu ilmu tentang Ramadan. Bagaimana cara kita berbuka? Oh, di situ diajarkan ada doa-doa berbuka. Tidak langsung, ya, ada pemanasan dulu, makan kurma atau makanan-makanan ringan. Baru kita sholat maghrib. Setelah sholat baru kita makan. Atau kalau sudah terbiasa, kita makan makanan yang ringan, minum dikit, lalu nanti habis tarawih baru berbuka. Nah, itu terlalu malam kalau tarawihnya lama. Nanti pagi bangun lagi, dini hari sahur lagi. Itu ilmu, mencari keutamaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan, oh ternyata ada sahur ya di waktu sahur. Waktu sahur adalah kita menjelang terbit fajar, menjelang subuh. Itu waktu-waktu sahur yang baik, yang utama, sehingga bisa menguatkan kita tatkala kita puasa di siang harinya. Tidak sahur habis tarawih itu sahur, nanti paginya tinggal laparnya. Tidak diajarkan begitu, karena inna fi sahur barokah. Di dalam sahur itu ada yang dinamakan berkah. Keutamaan lain bulan suci Ramadan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Di antaranya penuh berkah itu adalah dilipat gandakan pahala.
pahala amal ibadah kita dilipat gandakan, itu yang berarti banyak mengampunkan dosa-dosa kita. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tiap-tiap kebaikan itu menghapus, menutupi dosa-dosa kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan keridhaan Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi Ramadan ini menjadikan orang beriman menjadi orang yang muttaqin. Dari beriman menjadi muttaqin, lalu ditujukan oleh Rasulullah SAW berbagai amalan yang menunjang diri kita untuk menjadi takwa. Di samping puasa di siang hari. Kalau hanya puasa saja tentunya tidak bisa menjadikan seseorang itu bertakwa. Maka diajarkan, dibiasakan di malam hari, maqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan ibadah di malam hari di bulan Ramadan, yaitu ibadah salat tarawih, salatul lail, maka itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Ramadan ini juga dibukanya pintu langit. Artinya setiap amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut juga Ramadan itu syahrul doa. Dia adalah bulan kita berdoa. Doa apa saja. Tetapi yang utama adalah sebagaimana Ibu Aisyah meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat malam-malam terakhir bulan Ramadan, di saat Lailatul Qadar, doa apa yang mesti kita panjatkan? Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang utama itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai peringatan, Malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini peringatan keras bagi kita, budul celaka, kata malaikat, man adraka Ramadan la yaghfiruna. Celaka orang yang dipertemukan dengan Ramadan tetapi sampai akhir Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan lagi? Makanya yang utama itu Ramadan itu mengampunkan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang dipersiapkan sebagai calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah yang sebaik-baiknya, sehingga di akhir Ramadan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum